Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur kita boleh lagi kembali di tempat di rumah Tuhan. Kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita mau rasakan kehadiran Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Mari kita rasakan kehadiran Tuhan sejenak. Kita mengucapkan syukur kita di hadapan Tuhan. Betapa Tuhan Yesus baik di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kami merasakan kehadiran-Mu Tuhan, hadir bersama dengan kami pada pagi hari ini ya Bapa. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Percaya Tuhan Yesus Tuhan yang amat baik dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Kita sadar bahwa hari ini kita hidup karena anugerah Tuhan. Kita hidup pada hari ini karena kemurahan Tuhan. Kita mau angkat pujian ini, kita mau katakan, Kau kasih, Kau hiasi kehidupanku Tuhan. Haleluya. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan.
kemurahan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Aku hidup hari ini karena mukjizat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau lihat setiap hati kami Tuhan. Hati yang rindu akan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Dan kita sembah Tuhan Yesus. Ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Kau lihat setiap hati kami Tuhan. Kami mau angkat tangan kami di hadapan Engkau Tuhan Yesus. Kami rindu Engkau ya Bapa. Kami rindu memuji Engkau ya Tuhan. Kami rindu ucapkan syukur kami di hadapan Engkau ya Tuhan. Oh, Kau jamah kami Tuhan Yesus buat pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, kami mau mengiring Engkau Tuhan seumur hidup kami Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Mengiring-Mu seumur hidup kami Tuhan. Oh, haleluya. Mengiring-Mu, haleluya. Kita angkat pujian ini katakan refnya bahwa mengiring-Mu seumur hidupku Tuhan. Mengiring-Mu seumur hidup. Masuk dalam pikiranku, rencanamu, serahkan padamu. Hanya di dalam-Mu ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan rencana-Mu katakan mengiring-Mu seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini ya Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh hadir lagi kembali ke tempat ini ya Bapak. Bapak, kami percaya Tuhan, saat kami datang ke tempat ini bukan suatu kebetulan Tuhan Yesus, tapi inilah kerinduan kami di hadapan Engkau ya Bapak. Kau pimpin Tuhan setiap ibadah ini ya Bapak, dari awal pada hingga akhirnya Tuhan. Biar Engkau yang beracara Tuhan Yesus, hadir bersama dengan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami pada pagi hari ini kami mau bersorak-sorai Tuhan. Kami memuji Engkau ya Bapa, kami bersyukur Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang luar biasa, Engkau adalah Allah yang baik dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ada sukacita Bapak Ibu? Ada sukacita Bapak Ibu? Kita mau angkat diri, katakan kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan Yesus. Kita mari bersorak-sorai buat Tuhan, kita bertepuk tangan buat Tuhan, amin. Kecaplah
Bapak Ibu kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kembali lagi kita mau siapkan hati kita. Kita percaya bahwa Tuhan adalah harapan kita. Tuhan yang memegang tangan kita. Mungkin saat kita tidak ada jalan, tapi Tuhan selalu bersama dengan kita. Kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus, karena kasih setia-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Mungkin terkadang kami Tuhan yang tidak pernah menghiraukan Engkau Tuhan Yesus. Tapi pagi hari ini Tuhan, kami mau datang ya Bapa. Kami merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Engkaulah kekuatan kami Tuhan Yesus. Oh haleluya. Kita mau angkat pujian ini, kita katakan Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah Sebab Kau sertaku. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Katakan sejauh langit, Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. haleluya. Biar lagu ini kita mau imani bersama. Kita mau angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak
Kita berdoa Bapak Ibu. Bapa di sorga, puji-pujian kami telah naikkan ke hadapan hadirat-Mu. Pujian yang keluar dari dasar hati kami. Karena kami mengakui Tuhan, kalau kami hidup sampai pada detik ini semua itu hanya karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya dari dalam hati kami yang terdalam, kami panjatkan syukur limpah terima kasih ke hadapan hadirat Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan duduk diam untuk mendengarkan sabda-Mu. Bersabdalah kepada kami Tuhan, untuk menguatkan iman kami di hari-hari yang penuh dengan kesesakan ini. Hari-hari yang penuh dengan pergumulan, hari-hari yang penuh dengan kesukaran. Kami rindu mendengar suara Tuhan untuk menguatkan iman kami, untuk meneguhkan iman kami, supaya kami tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, segala kuasa yang bukan dari Allah, kami tolak, hancurkan dia dalam nama Tuhan Yesus. Engkau keluar dari ruangan ini, keluar dari ruangan hati kami, supaya hati kami fokus untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, kami hamba-hamba-Mu siap untuk mendengar Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap dengar firman sama-sama katakan, amin. Silakan duduk kembali. Salam Bapak Ibu. Puji Tuhan kalau kita masih sehat, kalau kita mengikuti berita-berita di TV, di radio, di HP, setiap saat menggetarkan kita. Banyak orang dipanggil Tuhan melalui virus corona, tetapi Tuhan masih memelihara kita. Ada amin Bapak Ibu? Itu sebabnya kita jangan goyah, kita jangan tinggalkan Tuhan, sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah pagi hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk membaca satu kisah dari Raja Kerajaan Yehuda yang bernama Yosafat. Nah kita tahu Bapak Ibu, pada zaman hakim-hakim orang Israel, tadinya Allah maunya membuat kepemimpinan Israel itu teokrasi, artinya Allah sendiri yang menjadi rajanya. Tapi mereka melihat kiri kanan bangsa punya raja, jadi mereka meminta raja kepada Tuhan. Sebenarnya Tuhan sangat tersinggung pada waktu itu melalui Nabi Samuel, tetapi Tuhan tetap memaklumi, memberikan seorang raja. Lalu muncullah Raja Saul dari suku Benyamin, seorang yang tinggi besar, memimpin kerajaan Israel selama 40 tahun. Lalu dia digantikan oleh Daud karena dia ditolak, karena dia tidak taat kepada Tuhan. Digantikan oleh Daud juga memerintah 40 tahun. Lalu setelah Daud digantikan oleh Salomo. Nah Salomo pun di ujung hidupnya sayang sekali karena dia punya bini terlalu banyak. Akhirnya dia ditarik menyembah Allah-Allah yang lain yang bukan Allah yang benar. Nah dari Salomo itu mereka memerintah 40 tahun dan seluruh Israel dipersatukan. Mulai dari anaknya Salomo namanya Rehabeam, itu kerajaan Israel terpecah dua. 10 suku di sebelah utara membentuk kerajaan tetap Israel namanya, beribu kota di Samaria. Tadinya Semer namanya, tapi dirubah menjadi Samaria. Nah kemudian dua suku di sebelah selatan, yaitu suku Yehuda dan suku Benyamin, membentuk kerajaan yang bernama Kerajaan Yehuda, beribu kota di Yerusalem dan dipimpin oleh raja-raja dinasti Daud. Dari Rehabeam turun kepada anaknya Abiam namanya. Dari Abiam turun kepada Asa. Dari Asa turun kepada Yosafat, raja yang ketujuh. Biasanya raja yang ketujuh itu ada kehebatannya. Kita lihat misalnya presiden kita, presiden keberapa sekarang? Ketujuh Pak. Soekarno, terus Soeharto, Habibie, terus siapa lagi ya? Jadi lupa. Abdurrahman Wahid, terus Megawati Soekarno Putri, kemudian Susilo Bambang Yudhoyono, dan yang ketujuh Joko Widodo. Biasanya yang ketujuh itu ada kehebatannya. Nah Raja Yosafat ini kita akan baca kisahnya dari 2 Tawari pasal 20. Kitab 2 Tawari setelah 2 raja-raja di perjanjian lama Bapak Ibu. 2 Tawari pasal 20 kita akan baca ayat 1 sampai 12
Dan kita lompat ke ayat 14 dan 15. Agak panjang Bapak Ibu, nggak apa-apa. Kita latih membaca lagi karena sudah jarang membaca mungkin ya. Judulnya kemenangan atas Moab dan Amon, akhir pemerintahan Yosafat. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama dengan sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru dan berkata, "Ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam sorga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabat-Mu itu untuk selama-lamanya. Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagi-Mu tempat kudus untuk nama-Mu. Kata mereka, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit, sampar, dan kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapan-Mu, karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang lihatlah Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, Engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah Engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Kita lompat ayat 14. Lalu Yahasiel bin Sakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, "Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah." Agak jauh pembacaan kita Bapak Ibu. Yang menjadi ayat emas kita terambil dari ayat 12. Karena kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Amin Bapak Ibu. Jadi ini doa yang perlu kita tiru. Kita lihat dulu profil dari Raja Yosafat. Raja Yosafat ini seorang raja yang beriman. Pada tahun ketiga dia memerintah, dia perintahkan pembesar-pembesarnya, punggawa-punggawanya, mungkin kalau sekarang menteri-menteri, turun ke kota-kota bersama-sama dengan orang Lewi dan imam-imam untuk sambil membawa kitab Taurat dan mengajar rakyat tentang firman Tuhan. Ini yang kurang di Indonesia. Sebenarnya kalau di Indonesia ini hukum 10 saja diajarkan kepada seluruh penduduk Indonesia. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat patung yang menyerupai apapun dan sujud menyembahnya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berbohong, jangan mengingini milik sesamamu. 10 hukum ini aja diajarkan Bapak Ibu. Contoh, jangan mencuri, akan ada korupsi enggak? Enggak ada. Baru-baru ditangkap Menteri KKP. KKP singkatan apa Pak Muradin? Kelautan dan Perikanan. Hanya satu saya lupa juga.
Jadi karena jangan mencuri tidak diajarkan, maka terjadi pencurian di mana-mana melalui para pejabat kita. Ini yang terjadi. Nah, Yosafat memerintahkan penggawa-penggawanya berkeliling setiap kota, ajarkan kitab Taurat. Kitab Taurat sekarang itu firman Tuhan. Jadi jangan saudara, oh itu hukum Taurat yang enggak berlaku lagi. Taurat yang dimaksud sini adalah firman Allah. Dan Yosafat ini luar biasa. Di 2 Tawarik 17 ayat 6 kalau tidak salah dikatakan, dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan kepadanya. Ini Raja Yosafat ini. Dan Raja Yosafat ini betul-betul seorang yang beriman kepada Tuhan. Tidak heran kalau Tuhan memberkati dia sehingga dia menjadi kaya dan sangat terhormat. Bayangkan orang-orang Arab memberikan kepadanya domba jantan 7.700 ekor. Dan kambing jantan 7.700 ekor banyaknya. Sehingga dia menjadi kaya dan sangat terhormat. Tetapi dia orang yang beriman. Dia luar biasa di dalam kehidupannya. Nah, dia tinggal di Yerusalem, tetapi dia mengadakan perkunjungan ke daerah-daerah mulai dari Berseba sampai ke pegunungan Efraim. Itu tercatat di 2 Tawarik 19 ayat 4. Sambil menyuruh rakyat untuk berbalik kepada Tuhan Allah nenek moyang mereka. Luar biasa Yosafat ini. Jadi berkati Tuhan. Tetapi pencobaan selalu saja datang. Ada waktu di hidupku pencobaan berat menekan. Nanti kita akan nyanyikan sebentar, Bu. Ini baru kenalan dulu, ya. Supaya Bapak Ibu nyanyi itu nanti sebentar. Nanti pemain musiknya sudah siap-siap. Takut salah nada dia. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, datanglah bangsa Moab, bangsa Amon, orang Edom, dan penduduk pegunungan Seir. Bangsa Moab ini rupanya saya teliti di Alkitab, itu adalah turunannya Lot. Lot ini kan keponakan Abraham. Nah, Lot ini ya tidak usah panjang saya cerita, anaknya melahirkan seorang anak diberi nama Moab. Anak pertamanya perempuan. Anak perempuan yang kedua melahirkan anak namanya Ben-Ami, diberi nama Amon, Bani Amon. Dan orang Edom itu adalah turunannya Esau, kakaknya Yakub kan, satu kandung kembarannya si Yakub. Tetapi tahulah karena sudah jadi bangsa, sudah terjadi permusuhan. Mereka akan menyerang Raja Yosafat. Nah, perhatikan pelajaran rohaninya di sini. Ketika mendengar berita itu, Yosafat menjadi takut. Bapak Ibu pernah ketakutan nggak dengar berita? Oh, misalnya ini, bulan depan kita akan di PHK. Takut nggak Bapak Ibu? Debar-debar, mau makan apa ya? Kadang-kadang ada pencobaan datang melalui berita. Kita jadi takut. Nah, Yosafat menjadi takut. Tetapi perhatikan, dia mengambil keputusan untuk mencari wajah Tuhan. Bapak Ibu ketika mendengar persoalan pergumulan, tantangan hidup, ambil keputusan untuk cari Tuhan. Di Ayub 5 ayat 8 dikatakan, tetapi aku akan mencari Allah dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Jangan ngadu kepada manusia Bapak Ibu. Nanti disebarin sama yang lain, kecuali sama pendeta. Boleh. Tapi kalau sama yang lain yang enggak dipercaya jangan. Nanti jadi, wah akan jauh perginya. Tapi mengadulah kepada siapa Bapak Ibu? Kepada Tuhan. Tetapi aku akan mencari Allah dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Yosafat memerintahkan seluruh penduduk Yehuda kumpul di bait Allah, berpuasa, berseru. Dikatakan tadi, dalam kesesakan kami akan berseru kepada Tuhan. Nah, ini Yosafat ini meskipun raja, dia seorang beriman dan rendah hati. Dari mana buktinya dia rendah hati? Dari ayat 12. Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang untuk menyerang kami. Kami tidak tahu lagi apa yang harus kami katakan. Apa yang harus kami lakukan maksudnya. Tetapi mata kami tertuju
kepadamu. Saya ingin bersaksi kepada Bapak Ibu, kesaksian ini sudah pernah saya sampaikan, gak apa-apa diulang, biar lebih ingat. Bagaimana Allah bertindak ketika saya mencari Allah. Saya ini ngontrak selama 30 tahun, kenyang dengan angkat-angkat barang. Nah barang saya banyak itu bukan harta-harta karun, buku. Istri saya bilang, kapan tuh buku mau dilepas, diangkat-angkat melulu. Bosan anak-anak, angkat buku, angkat buku, angkat buku. 30 tahun loh, pindah-pindah kontrak. Mulai dari tinggal di Senen. Pada tahun ke-30 Bapak Ibu yang punya rumah tawarkan. Tante, kebetulan dia akrab dengan istri saya. Tante, ini rumah mau dijual 250 juta. Wah, saya dengar berita itu, aku menjadi takut seperti Yosafat. Tetapi aku mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Saya jadi takut loh. Dari mana mau ambil duit 250 juta? Nah, lalu logikanya kalau udah ditawarkan begitu kita tidak jadi beli, ya Anda keluar dong biar orang lain beli, ya kan? Itu kan pengusiran halus. Saya ngerti banget itu. Lalu saya datang di tembok saya. Jadi tembok ratapan itu bukan hanya di Israel Bapak Ibu. Di rumah Anda juga ada tembok kan? Saya pegang tembok. Ya Tuhan, apakah saya harus pindah lagi angkat-angkat buku saya? Saya menangis Bapak Ibu. Jadi rumah saya itu ada tembok ratapannya Bapak Ibu. Mulai hari ini bikin tembok ratapan di rumah, amin. Kalau ada pergumulan, pergi pegang tembok. Jadi jangan cuma di Israel sana, di rumah kita juga ada tembok ratapan toh. Saya berdoa menangis. Apakah saya harus pindah lagi Tuhan? Tuhan dengar doa saya. Lalu yang punya rumah ini karena seorang masih muda, Tante, saya rencana mau ke Amerika. Kalau boleh bayar saja 50 juta dulu, kita langsung balik nama. Sisanya 200 juta cicil selama 10 tahun, 1 tahun bayar 20 juta. Itu juga mau bayar 20 juta, enggak gampang Bapak Ibu, amin. Cari 20 juta, susah lah. Nah, lalu puji Tuhan karena doa sudah disampaikan melalui tembok ratapan tadi, 50 juta itu ada. Tuhan adakan dengan caranya. Bayar, langsung ke notaris, balik nama di situ. Nah, terus kalau tidak salah 2 tahun atau 3 tahun saya cicil itu 20 juta, itu juga ngos-ngosan. Tahun keempat laku itu rumah. 1 meter 13 juta, itu rumah 80 meter. Nah kali aja berapa? 1 miliar 40 juta. Langsung saya telepon orangnya, saya akan lunasi hutang saya masih sekian. Kan 200 juta baru dibayar 60 juta, masih 180 juta kalau tidak salah. Saya lunasi, tolong kirim balik saya punya perjanjian hutang. Kan ada perjanjian hutang dari notaris. Beres persoalan, amin Bapak Ibu. Memang tidak akan semua sama, tetapi cara Tuhan itu luar biasa. Lunas, baru beli di dekat Cirende. Cari sini, cari dengan pacar lain sambil beli di situ Pak ya. Cari Tuhan kasih 16 meter kali 12,5, itu 200 meter. Tapi setelah diukur kemarin sertifikat, ternyata 209 meter. Sekarang sertifikat sudah di tangan, semua karena kita mencari Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Jadi ini Raja Yosafat perlu kita teladani. Ketika dia menjadi takut karena persoalan, dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dan di ayat 14 dan 15 tadi kalau kita dengar dikatakan gini, lalu Yahasiel bin Sakaria bin Benaya bin Matanya seorang Lewi dari Bani Asaf dihinggapi roh Allah di tengah-tengah jemaat dan berseru, camkanlah hai seluruh Yerusalem dan penduduk Yehuda dan rajaku Tuhan Yosafat. Beginilah firman Tuhan, janganlah kamu takut karena laskar yang besar itu, sebab bukan kamu akan berperang melainkan Allah. Jadi lihat tadi cara Allah berperang,
dalam kasus saya untuk mendapatkan rumah, itu Allah yang berperan. Dia gerakkan hati yang punya kau ke Amerika. Oh, dari mana mendapat duit? Oh, Pak Peter minta 50 juta. Mana ada sejarahnya baru bayar 20% loh. Iya kan? 250 juta bayar 20 juta, bayar 50 juta, baru 20%. Sudah balik nama. Terus laku pula itu rumah. Coba kalau nggak laku, belepotan saya bayar utang tiap bulan Oktober 20 juta, nggak gampang Bapak Ibu. Saya hanya ngajar privat, dari mana? Tetapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Asal kita mengambil keputusan mencari Tuhan. Coba kita baca lagi, sekarang kan musim corona. Musim penyakit sampar. Menakutkan Bapak Ibu. Coba ditayangkan 2 Tawarik 7 ayat 13 dan 14. Kita baca dulu itu ayat. Ada 3 hal yang perlu kita lakukan supaya Tuhan bertindak dalam kehidupan kita. 2 Tawarik pasal 7 ayat 13 dan 14. Ada? Nah, coba kita baca bersama-sama. Bila mana aku, ini Tuhan loh yang ngomong. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan. Dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi. Dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Terus. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Jadi ada penyakit sampar di situ. Oh dulu flu burung terkenal juga itu. Sampai ada orang bilang nanti lama-lama ada flu kodok. Tapi tidak sampai di Indonesia. Kali ini seluruh dunia, termasuk presiden negara superpower Donald Trump. Nah, saya selalu nggak mau Trump. Donald Trump kena corona. Mengerikan Bapak Ibu. Nah, jadi Tuhan katakan tadi di 2 Tawarik 7 ayat 13 dan 14, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri. Merendahkan diri ini bukan rendah diri Bapak Ibu, tapi mengakui dengan tulus di hadapan Allah, Tuhan saya tidak lagi sanggup. Sama dengan perkataan Raja Yosafat tadi, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Dia mengakui di hadapan Allah dengan rendah hati. Jadi merendahkan diri itu artinya mengakui di hadapan Allah hanya Allah yang sanggup. Amin. Jadi mari kita belajar merendahkan diri senantiasa di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, mencari wajahku. Mencari Tuhan tuh seperti Yosafat tadi, dia perintahkan semua orang berpuasa berkumpul di dalam bait Allah. Mencari wajah Tuhan itu membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Pendeta Niko selalu khotbahkan di TV, bangun hubungan intim dengan Tuhan. Ketika ada sesuatu kita bisa mengadu kepada Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? Tapi kalau kita jauh dari Tuhan, datang sama Tuhan juga berat hati. Tuhan bilang, lo baru datang sama saya. Kalau lo udah susah, giliran lo nggak susah, lo lupa saya. Berat hati kan? Tapi kalau kita membangun hubungan intim, hubungan akrab, hubungan mesra dengan Tuhan, melalui doa-doa pribadi kita, melalui baca firman. Saya selama pandemi ini kan banyak libur. Saya mengajar cucu saya Senin sampai Kamis. Itu juga anak saya nggak kasih saya naik bis. Dia siapkan satu sopir khusus untuk jemput antar saya. Senin sampai Kamis. Jam 1 saya dijemput, malam pulang. Nah, kan hari Jumat itu udah mulai libur. Hari Sabtu, Minggu kan saya nggak selalu ke gereja. Baca Alkitab, 2 pasal perjanjian lama, 1 pasal perjanjian baru. Kalau hari libur tuh
bisa sampai 10 pasal perjanjian lama, 5 pasal perjanjian baru. Terus baca. Dengan membaca firman, kita mendengar suara Tuhan. Iman kita dikuatkan. Roma 10 ayat 17, coba ditayangkan. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran firman dan firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Jadi kita mencari wajah Tuhan. Ya, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau mau kuat iman, baca Alkitab, baca firman. Jemaat Tuhan mula-mula itu mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka bertekun. Jadi jangan bosan dengan firman. Amin. Saya khotbah ini 3 jam boleh kan? Pak Muradi bilang jangan dong Pak. Nah, jadi harus bertekun. Dengan dengar firman, iman kita kuat. Bapak Ibu. Nah, lalu di bagian ketiga dikatakan, lalu mereka merendahkan diri dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Coba ditayangkan Yunus pasal 3 ayat 8. Kitab Yunus pasal 3 ayat 8. Di situ ada pernyataan Raja Niniwe. Pada waktu Nabi Yunus memaklumkan, mengumumkan 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikan. Coba kita baca. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Jadi ini raja loh yang mengumando. Niniwe itu satu kota besar, penduduknya kurang lebih 120 ribu. Untuk ukuran waktu itu kota besar itu, mungkin sama dengan Jakarta. Dan Yunus mengumumkan 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikan. Lalu Raja Niniwe ini turun dari tahtanya di pasal-pasal sebelumnya, membuka pakaian kebesarannya dan duduk di atas debu dan berselubung kain kabung. Dia serukan kepada seluruh rakyat kota Niniwe, haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Ini penting Bapak Ibu. Untuk menjawab doa, sekarang kan kita lagi berdoa. Moga-moga saya enggak di PHK. Moga-moga saya tidak dihinggapi tamu virus corona. Amin Bapak Ibu, takut kan? Coba kemana-mana sekarang, pakai masker, jangan pandai enteng Bapak Ibu. Jangan di kantor atau di mana, buka aja dah, nggak apa biasa. Itu virus di mana-mana ada sekarang ini. Jakarta atau daerah merah, Pondok Cabe juga mungkin calon daerah merah. Tapi puji Tuhan, belum. Tapi kita ketakutan, datang kepada Tuhan, tinggalkan kejahatan. Amin Bapak Ibu. Sebab kalau ada kejahatan, doa kita nggak didengar Tuhan. Coba ditayangkan Yesaya 59 ayat 2 dan 3. Yesaya 59. Kali ini pemegang komputer. Nah, sudah? Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi dosa itu menyumbat keran berkat Allah. Yang percaya katakan amin. Hentikan itu. Kalau Raja Niniwe tidak jadi kota Niniwe ditunggang balikan Tuhan seperti Sodom dan Gomora, itu karena rajanya memerintahkan semua berbalik dari tingkah lakunya yang jahat. Maka Tuhan akan menjawab doa kita. Raja Yehosafat dan seluruh rakyat kerajaan Yehuda, dijawab Tuhan doanya. Bukan kamu akan berperang, kamu akan diam saja. Dan hari itu kalau kita baca selanjutnya kisahnya, mereka menyanyi, memuji Tuhan. Ketika mereka bersorak memuji Tuhan, Allah mengadakan penghadangan. Lalu Bani Moab dan Bani Amon bunuh-membunuh sehingga semuanya mati. Jadi benar, Tuhan yang akan berperang ganti mereka. Dan ini saya belum sempat
teliti Pak Muradi. Kenapa dulu-dulu kalau berperang mereka bawa harta, bawa emas, bawa pakaian indah-indah, bawa ternak. Sehingga Raja Yosafat dan kerajaan Yehuda menjara harta mereka 3 hari lamanya. Dan mereka menyanyi di lembah pujian. Jadi ketika mengalami pergumulan Bapak Ibu, jangan ngomel. Ingat loh, Tuhan tidak suka loh orang ngomel. Tuhan bilang sama di kitab Bilangan, sungut-sungutmu itu membuat kamu berhantaran, bangkai-bangkaimu akan berhantaran di padang gurun. Itu orang Israel karena mereka suka ngomel. Daripada ngomel lebih baik memuji puji Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mau memuji Tuhan susah Pak, kalau lagi kanker puji Tuhan tuh susah. Belajar. Raja Daud berkata, hai jiwaku, dia perintahkan jiwanya. Jiwa itu perasaan kita, pikiran kita. Hai jiwaku, pujilah akan Allahmu. Perintahkan jiwamu untuk memuji Tuhan. Amin. Memang dia malas. Badan ini kan dari daging. Maunya tidur melulu, maunya enak-enak melulu. Perintahkan, hai jiwaku, pujilah Tuhanmu. Amin. Ketika kita menghadapi pergumulan, tetap puji Tuhan. Nyanyian yang kita nyanyikan tadi. Engkaulah kekuatanku. Ini pujian yang saya nyanyikan setiap jam 5, tiap hari. Saya lagi olahraga sambil berdoa. Ada 3 pujian. Yang pertama itu, Allah Maha Baik itu. Kau ada bersamaku. Nah, terus 7 nyanyian yang Bapa engkau baik, kau selalu baik. 7 kali itu. Dan yang terakhir, engkau ada bersamaku. 3 kali juga. Dan di antaranya saya nyanyikan lagu tadi. Tiap hari nyanyi kepada Tuhan. Itulah yang membuat kita kuat iman. Amin Bapak Ibu. Daripada ngomel-ngomel menggerutu bini, ngomel sama suami, suami ngomel sama bini, tidak ada gunanya. Itu hanya mendatangkan dosa. Katakan, mengomel adalah dosa. 1, 2, 3. Sekali lagi, mengomel adalah dosa. Menggerutu adalah dosa. Pastiu adalah dosa. Pastiu apa Pak? Pastiu itu orang Manado bilang bosan. Pastiu saya begini. Soalnya ndak ada doi ini ya. Daripada ngomel-ngomel, Tuhan tidak suka. Karena omelan itu menurut Musa, omelan dialamatkan sama siapa? Sama Tuhan loh. Orang Israel itu kepala batu betul mereka. Mereka bilang lebih baik kita pulang ke Mesir. Padahal itu bertentangan dengan rencana Tuhan. Rencana Tuhan itu indah. Indah pada waktunya. Sekarang mungkin belum kita tahu. Saya waktu diproses Tuhan di pinggir jalan Bapak Ibu. Aduh, saya mau gila, betul. Bagaimana gak mau gila? Mau pulang. Bagaimana? Mau bertahan. Bagaimana? Maju kena, mundur kena. Kalau pulang kan sampai ada istilah di kampung saya. Oh, kalau pulang lagi dia itu nanti dia punya jagung tumbuh di pikulan. Malu kan dikatain kesana kemari nggak tetap pendirian. Tapi Tuhan sementara memproses. Dari pinggir jalan, gubuk, Tuhan ganti menjadi rumah yang lumayan bagus. Setiap kali saya mandi, toilet saya yang tinggi punya, seperti punya Pak Limyong, ya 2 di kamar kami dengan istri, 1 juga kamar mandi. Dulunya 3 kamar mandinya, saya robah jadi 2 saja. Setiap kali saya mandi, Tuhan terima kasih fasilitas hidup yang kau berikan kepada saya. Dari kamar mandi naik puji-pujian, amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Saya pernah bolongin keran di jalan Kaji, itu keran yang gede itu saya bolongin. Baru saya pasang itu pentil motor, ban motor, keluar air situ, jadi terisi air. Pernah mencuri Bapak Ibu, amin Bapak Ibu. Tapi Tuhan sudah ampuni, Tuhan maklum. Jangan tiru Bapak Ibu, kalau gitu keran ini saya mau bolongin, jangan Bapak Ibu. Itu dalam keadaan terpaksa pada waktu itu, tidak ada air. Dari mana mengambil air pinggir jalan? Tapi Tuhan itu luar biasa. Dia menolong orang tepat pada waktunya. Setelah dia proses, jadi sekarang intinya Bapak Ibu, dengarkanlah
teladan dari Raja Yosafat. Ketika menghadapi pergumulan, dia mengambil keputusan untuk apa tadi? Mencari Tuhan. Lalu dia dengan rendah hati mengemukakan keadaannya. Tuhan, kami tidak sanggup lagi. Kami tidak tahu lagi. Boleh berdoa seperti itu. Saya kadang-kadang berdoa, Tuhan, saya tidak tahu lagi mau bikin apa. Semua buntu jalannya. Tapi ingat Bapak Ibu, muka, belakang, kiri, kanan, so tidak ada jalan, orang menang bilang, tapi masih ada satu jalan ke atas. Mazmur 50 ayat 15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Selalu berseru kepada Tuhan, selalu berseru kepada Tuhan. Tuhan dengar doa kita. Biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan kita. Kalau Tuhan menolong Yosafat, musuh mereka Tuhan yang hadapi. Bahkan Tuhan merubah ratapan mereka menjadi tari-tarian. Mereka mendapat berkat. Mereka masuk ke Yerusalem dengan bersukacita, dengan membunyikan gambus, memuji Tuhan, karena Tuhan itu maha baik. Dia tidak akan membiarkan Anda dan saya dalam pergumulan sampai tergeletak. Tidak akan. Dia akan tolong saudara, asal saudara berpegang teguh kepada firman-Nya. Haleluya. Mari kita berdiri, kita nyanyikan pujian. Tolong ditayangkan pujiannya. Ada waktu di hidupku pencobaan berat menekan. Aku berseru ya Tuhan, nyatakan kehendakmu. Jalan Tuhan bukan jalanmu, jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Esok tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Percaya Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan diri. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. Musik melakukan lagu ini. Bapak Ibu, periksa hidup kita. Hari-hari ini memang kita dalam pergumulan. Kita ketakutan menghadapi penyakit sampar yang sedang melanda seluruh dunia. Dampaknya banyak. Kita mengalami kesulitan keuangan. Kita mengalami berbagai pergumulan. Tapi ingatlah, cari Tuhan. Sampaikan isi hatimu kepada Tuhan. Dia sanggup untuk menolong kita. Datanglah kepada Tuhan, sebab Dia ada di tengah-tengah kita. Jangan takut, jangan bimbang. Tuhan tidak meninggalkan kita. Menyertai kita sampai pada akhir hayat kita. Terima kasih Tuhan. Dengarlah doa jemaat-Mu Tuhan. Pada Tuhan masa depanku. Nanti
Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah lawat kami dengan firman-Mu ya Bapa. Saat ini kami ketakutan, saat ini kami sedang dilanda penyakit sampar. Bahkan belalang melahap kemampuan kami ya Tuhan. Tetapi kami belajar hari ini dari firman-Mu ya Bapa. Hamba-Mu Raja Yosafat Tuhan datang kepadamu dengan merendahkan diri ya Bapa. Seringkali kami sombong Tuhan, seringkali kami merasa mampu Tuhan, seringkali kami merasa lebih baik dari orang lain Tuhan. Tapi hari ini kami diajar untuk merendahkan diri di hadapan-Mu ya Bapa. Berdoa, mencari wajah-Mu dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Dan berbalik dari segala sikap kami, kelakuan kami, pikiran kami yang tidak berkenan kepadamu ya Tuhan. Ampuni segala dosa kesalahan kami ya Bapa. Sucikan, kuduskan setiap kami Tuhan. Ajar kami Tuhan. Selalu datang kepadamu dengan sungguh-sungguh ya Bapa. Mencari Engkau dengan lebih sungguh lagi ya Tuhan. Kami percaya bukan kami yang berperang, tetapi Tuhan yang akan berperang gantikan kami. Caramu ajaib Tuhan. Tidak pernah kami bayangkan, pikirkan Tuhan. Tapi kami yakin percaya Engkau sanggup melepaskan kami dari segala beban persoalan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Peter Bau Tuhan. Kiranya terus Kau pakai menjadi alat-Mu ya Tuhan. Sehingga boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu melalui hamba-Mu ini. Berkati istri, anak, cucu, menantu, bahkan segala usaha pekerjaannya. Tuhan yang memberkati ya Bapa. Berikan kesehatan, berikan hikmat, bahkan sukacita melimpah dalam kehidupannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara ya Tuhan. Tapi biarlah firman-Mu tetap ada dalam setiap hati-hati kami. Sekali lagi ajar kami merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah-Mu dengan lebih sungguh lagi ya Tuhan. Dan berbalik dari segala jalan-jalan kami yang jahat Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya mari sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Nah, saya lanjutkan dengan pengumuman ya Bapak Ibu Saudara. Minggu depan tanggal 6 Desember ibadah 2 kali ya. Jadi ibadah 2 kali pukul 8 dan pukul 10. Saya lagi minggu depan tanggal 6 Desember ibadah 2 kali yaitu pukul 6 dan pukul 8 disertai dengan perjamuan kudus ya. Oh iya, maksudnya tanggal 6 Desember pukul 8 dan pukul 10, mohon maaf. Ini direkam di YouTube ya, tadi salah kacau gitu ya. Jadi saya ulang sekali lagi. Tanggal 6 Desember minggu depan ibadah 2 kali jam 8 pagi ya, jam 8 pagi dan juga yang kedua jam 10 pagi disertai perjamuan kudus. Lalu di grup WhatsApp akan dikirim ya, siapa yang mau pagi, siapa yang mau jam 8, siapa yang mau jam 10. Biasanya paling banyak jam 8 ya. Jadi jam 10, jam 8, jam 10 ya kita lihat ya, biasanya sih kalau kita bagi 2 sih cukup seimbang. Yang penting kita tetap praktekkan protokol kesehatan, jaga jarak ya, tetap pakai masker, cuci tangan, dan sekali lagi Bapak Ibu Saudara kalau ada yang pilek, batuk, demam, apalagi ibadah di rumah ya, bisa dengarkan YouTube-nya GBS Maranatha atau memang banyak ya, bisa dengarkan yang lain juga nggak apa-apa. Yang penting sama-sama ibadah. Yang penting ibadah di rumah, mencari Tuhan, berdoa mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya kita percaya badai corona ini akan berlalu ya, karena kita datang kepada Tuhan, itu saja. Lalu kolekte tidak diedarkan, tapi ada 2 bokor yaitu untuk kolekte dan dana sosial, juga ada kolekte non tunai. Sekali lagi, lalu untuk ibadah-ibadah baik sekolah minggu, tunas remaja, kaum wanita ya, dan lain-lainnya sudah diumumkan melalui grup WhatsApp-nya masing-masing. Tetap ibadah walaupun online, tetap ibadah sungguh-sungguh. Bapak Ibu tolong tetap dukung anak-anaknya ya, baik sekolah minggu, tunas remaja, pemuda, untuk tetap beribadah walaupun tidak ada ibadah tatap muka ya, tetap dorong anak-anaknya untuk tetap beribadah dan berdoa. Ya itu saja.
tetap jaga kesehatan, tetap berdoa. Saya percaya kita semua ada dalam perlindungan Tuhan. Ya, Tuhan berkati. Saya mohon Bapak Gembala untuk doa syafaat sekaligus doa penutup ya, dan doa berkat. Kita berdiri semua dan kita akan masuk di dalam doa syafaat. Hanya firman yang Tuhan Engkau nyatakan dan sampaikan kepada kami lewat hamba-Mu yang menjadi satu pembaharuan dan kekuatan yang baru di dalam setiap kehidupan kami. Bahwa Engkau mengajar kepada kami untuk merendahkan diri untuk mencari Tuhan. Tuhan, kepada siapa kami berseru? Hanya kepada Tuhan. Dan kami percayakan seisi keluarga kami seutuhnya hanya kepada Engkau Tuhan. Baik diri kami, baik pribadi, baik senantiasa sesama kami, terlebih Tuhan kaum keluarga kami. Kami hanya menyerahkan semua ini kepada Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau berdaulat di dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami. Pada waktu Engkau berdaulat di dalam langkah kehidupan kami memperoleh jawaban, kami memperoleh kekuatan, kami memperoleh sesuatu yang sentiasa dapat mencerahkan kehidupan kami. Sehingga hati jiwa kami pada waktu kami takut, kami mencari hadirat-Mu, kami mencari Tuhan, kami menyerahkan seutuhnya hanya kepada Tuhan. Dan saat siang hari ini Tuhan, baik kami yang ada di bawah, di atas, di rumah Tuhan, kami hanya menyerahkan seutuhnya hidup ini kepada Tuhan. Kami percayakan semua masa depan ini kepada Engkau ya Bapa. Dan penyertaan Engkau yang baik, yang abadi dalam kehidupan kami. Untuk kami tetap kuat di dalam Engkau. Menjalankan segala sesuatu apa yang Engkau perintahkan di dalam tiap langkah kehidupan kami. Sehingga kami menjadi seorang yang penuh dengan kemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih banyak untuk firman-Mu Tuhan. Biar Engkau melangkah di dalam langkah kehidupan kami dan kami akan maju bersama dengan Tuhan. Segala sesuatu yang menjadi beban hidup, masalah pergumulan, baik pribadi, baik keluarga maupun apapun yang sedang kami pikirkan dan kami lakukan, semua kami sudah serahkan ke dalam tangan Tuhan. Baik untuk masalah makan, minum dan pakai, baik untuk masalah pekerjaan kami, baik untuk masa depan hidup kami percayakan semua di dalam pimpinan kuasa Allah Roh Kudus. Terima kasih banyak untuk jawaban yang Kau berikan kepada kami. Hamba-Mu tidak punya kekuatan apa-apa, hamba tidak tahu persoalan masalah pergumulan kami yang senantiasa satu dengan yang lain. Namun pagi hari ini Tuhan, hamba datang kepadamu. Hamba serahkan semua kami ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan ketakutan kami ke dalam tangan Tuhan. Dan dengan senantiasa pertolongan Tuhan, kami tetap akan menjadi orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Terima kasih banyak. Oh Tuhan, Engkau lawat kami senantiasa yang sudah lanjut usia. Karena faktor usia kami menjadi lemah. Kami tidak berdaya untuk melawan alam ini dengan segala tipu dayanya. Namun kami percayakan Tuhan, kami yang sudah lemah tidak berdaya ini, kekuatan Engkau mengalir dalam setiap kehidupan tubuh-tubuh kami yang lemah, tubuh-tubuh kami yang sudah lanjut usia. Kami percayakan semua di dalam tangan Tuhan. Dengan kekuatan, dengan pertolongan, dengan urapan-Mu Tuhan, kami akan dapat melawan segala virus-virus jahat yang menerjang dalam setiap kehidupan kami. Karena kami percaya bahwa Engkau akan memagari semua apa yang senantiasa Tuhan kami hadapi dalam kehidupan ini ya Bapa. Pelihara anak-anak kami Tuhan, yang senantiasa Tuhan perlu Tuhan Engkau jaga lindungi. Pelihara anak-anak muda kami, pelihara semua kami menurut kekuatan yang Engkau berikan kepada kami lewat kehidupan ini ya Bapa. Nama Tuhan, menara yang kuat, kesanalah kami akan berlari. Kami akan menjadi Tuhan pemenang-pemenang di dalam Engkau. Sehingga di dalamnya Tuhan, nama-Mu dipermuliakan di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kami sudah bersatu beribadah kepada Engkau. Kami sudah bersatu Tuhan melayani Engkau. Engkau curahkan berkat-Mu kepada kami semua pelayan-pelayanan. Hamba-Mu pelayan-pelayan Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bahkan persatukan kami semua yang banyak menjadi satu di dalam Tuhan. Supaya kami melihat hari-hari dalam hidup ini, kami penuh dengan kemuliaan Engkau dinyatakan dalam setiap pribadi kehidupan kami. Nama Tuhanlah dipermuliakan, dibesarkan. Tidak lupa kami bawa bangsa dan negeri ini ya Tuhan. Kami hanya menyerahkan pemimpin bangsa kami dan aparatur negara yang telah Engkau percayakan sebagai pemimpin-pemimpin negara untuk bangsa ini. Biarlah kiranya Engkau berikan hikmat, akal budi marifat, segala sesuatu yang menjadi keputusan bagi bangsa dan negeri ini berasal datang dari Tuhan.
supaya setiap keputusan menjadi satu kesejahteraan dan persatuan kasih antara satu dengan yang lain, sehingga negeri kami adalah negeri yang senantiasa diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Kami serahkan semua ekonomi kami serahkan kekuatan kami kepada Tuhan yang Maha Baik. Nama Tuhan dipermuliakan, dibesarkan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami tinggalkan tempat ini untuk pulang ke masing-masing rumah. Tuhan menyertai kami dalam penyertaan kami sepanjang hari, sepanjang minggu. Engkau terus berdaulat dalam kehidupan kami untuk menjaga, melindungi, menjauhkan dari hal yang jahat, teristimewa kuasa jahat, yaitu kuasa dosa yang seringkali menghantui jiwa dan pikiran kami. Tuhan, batasilah kami dengan kuasa-Mu, supaya kami tidak akan terbawa arus oleh dunia ini, sehingga kami masuk di dalam perangkap si iblis. Nama Tuhanlah dipermuliakan dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah doa yang kami persembahkan hanya kepada Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, arahkanlah mata rohani saudara untuk menerima berkat yang datang dari Bapa Surgawi. Kekasih-kekasih Tuhan, mari semua kita pulang membawa berkat, kekuatan, kesehatan, damai, sukacita, hikmat dan akal budi, kasih persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami tutup ibadah ini. Kita nyanyikan Bapa terima kasih.